Ya, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, teman-teman ya. Jadi, Om, bagaimana caranya kita menstabilkan lovebird paruh putih? Ya, jadi ini sesuai pengalaman yang saya praktekkan, teman-teman ya. Jadi bukan teori, bukan kayak gini, kayak itu, kayak begini. Ya, jadi yang saya bilang ini udah real, saya praktekkan sendiri sesuai pengalaman saya. Jadi bagaimana rawatan paruh putih? Gini teman-teman ya, lovebird kan tipenya banyak. Ada yang vector, ada yang semi, ada yang kembung, ada yang ngeriwi, ada yang meremelek, ada yang volumenya tipis, ada yang vector. Dan kalau bermain paruh putih, usahain yang enak itu pilih yang bahannya vector, teman-teman ya. Jadi ketika kita mau ngolah itu kita enak, nggak kebingungan. Kenapa nggak kebingungan? Karena lomba kan perlu beli tiket juga, teman-teman ya, pakai uang. Kalau kita burungnya kita obsesi menang, tapi kita punyanya bahan nggak prospek, itu pastinya bikin pusing kepala kita dan menguras dompet. Jadi gimana caranya? Ya, saya akan sharing sedikit-sedikit sesuai pengalaman saya pribadi. Tonton videonya berikut ini, teman-teman ya. Bilang sama mama ya, kalau ingin cucunya imut, menantunya harus aku. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus memilih lovebird yang vector. Gimana caranya? Kalau bisa cetak burung lomba itu sejak usia dini, teman-teman ya. Burung yang masih loloan maupun terahnya nggak bagus, terah biasa ataupun terah lomba, usahain terahnya itu jantan sama betina tuh ngekek. Walaupun ngekeknya ngepak sayap, apa dia gigit ruji, apa keliling gitu, yang penting jantan sama betinanya tuh ngekek. Durasi SNI aja lah 15-20 detik. Itu ambil anakannya yang pertama kalau bisa. Pertama, ketiga, sama kelima, itu salah satunya pasti ada yang prospek, ada yang bagus. Dan yang selanjutnya, anak-anak selanjutnya itu biasanya kebuang, teman-teman ya. Mau dia indukannya terah 2 menit lah, 10 menit lah, itu kebanyakan gagal, teman-teman ya, anak-anakannya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya soalnya ngerasain ternak sendiri, teman-teman ya. Burung maupun bahan, istilahnya dari terah konslet lah, terah durasi lah, itu kebanyakan yang paling bagus anakannya yang pertama sampai kelima. Itu upnya itu kayak kebuang, jadi kurang maksimal hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman itu kalau bisa cari dari baby full mastering itu malam hari aja, teman-teman. Jadi jam 9 malam sampai 4 subuh kita nyalain suara dengkek urang atau suara apa aja yang teman-teman kiranya suka buat masteran, biar dia mentalnya bagus. Sesudah itu 2 minggu lah kira-kira dia mecah milet, terus kita masterin, terus kita tempet terus setiap malam sama masteran, mau pakai HP, mau pakai radio, mau pakai apa lah, pokoknya dimasterin. Kasih dia masteran 2 minggu aja, 2 minggu lancar makan millet, kemudian dia bisa makan jagung, makan kangkung. Itu yang utama, itu nggak masalah. Settingan pertama dipakai kangkung, soalnya biar ngenakin dia. Kalau dia memang prospek pasti dia bunyi, gak mungkin bohong. Jadi dimasterin 2 minggu itu, kemudian kita langsung bawa ke lapangan, kita setting. Burung kalau kita masterin waktu masih baby sampai mecah millet, sampai dia mau lomba, pertama gantang pun dia pasti bunyi, saya jamin itu, nggak mungkin bohong itu. Kecuali teman-teman belinya ombyoan, burung pasar gitu ya, kita nggak tahu terahnya terah apa gitu, nggak tahu, masih gelabakan gitu kesannya. Boleh pilih lovebird bahan yang gelabakan, yang giras, tapi kita juga harus bisa ngatur
dia settingannya di lombanya seperti apa. Tapi kalau menurut saya burung yang jinak lebih enak di setting teman-teman ya. Jadi dia dimakanin pakai jagung, kuaci atau kenarisit atau biji-bijian yang lain itu makan. Jadi enak kita nyetingnya, naikin birainya. Beda kalau burung yang masih takut orang kesannya. Jadi teman-teman harus memilih lovebird factor yang kiranya pasti factor dan perawatan hariannya juga benar. Pertama mastering sudah, kita bawa lapangan, burung pasti jalan. Dan jalannya itu teman-teman ya, dia jalan, cuma poinnya kurang banyak, pasti kebanyakan pertama. Selama 1 bulan kita progres. Gimana caranya? Kalau bisa teman-teman kasih pakannya yang seperti ini teman-teman ya. Sesuai pengalaman saya, kalau EF jangan pakai jagung ya, pakai ini, pakai tumbuhan krokot teman-teman ya. Nih tumbuhannya seperti ini, kecil-kecil ini biasanya di pinggir rumah-rumah, di pinggir kali ada ya, ini kecil-kecil kayak gini. Ini bagus buat lovebird, buat panjangin durasi bisa nih. Terus minumnya kalau bisa kita kasih ini rambut jagung teman-teman ya. Rambut jagung kita rebus, ini segini, kira-kiranya segini, kita campur buah lemon nih teman-teman ya. Buah lemon nih kita potong separuh aja ini, secukupnya, nanti kita campur daun ini. Ukurannya airnya setengah gelas aqua air minum itu kita masukin dua-duanya. Ini nanti kita rebus, kita rebus sampai dia tiris, kira-kiranya 1/4 sampai kurang setengahnya 1/4. Kemudian kita dinginkan, kemudian kita kasih tambahan gula sedikit teman-teman ya, berapa tabur gitu aja, kesannya biar agak manis-manis sedikit. Jadi kalau sudah jadi itu kita simpan di botol seperti ini. Botol seperti ini kita diamkan selama dia 1 minggu atau 10 hari, baru kita coba tetesin. Posisi burung tersebut merah putih udah jalan lapangan, cuma dia kurang rajin poinnya. Nih kasih bahan-bahannya seperti ini tadi, airnya nanti dimasukin seperti ini, tinggal netes. Gimana netesnya? Netesnya nanti kita cari kangkung, kesannya kangkung, misalkan ini kangkung teman-teman ya. Jadi kita tempel di sini, gini, kita tetes gini, kita sodorkan ke dia, biar dia kesannya makan, tapi nanti dia minum vitamin itu 2-3 tetes. Kita tambah sama kenarisit, kita suapin sampai titik puncak emosi sama birainya itu pas. Kalau udah pas, pasti kita proses selama 1 bulan lah, itu burung udah ngunci enak jalan di lapangannya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba di burung teman-teman sendiri, barangkali cocok, bisa membantu. Dan buat para putih yang susah birainya turun, kasih ini teman-teman ya. Nih, kasih belimbing uluh ini namanya teman-teman ya. Nih, jadi jangan dikasih timun. Kebanyakan para putih lama turun birainya. Pakai timun, pakai mandi. Ini pakai ini cepet teman-teman ya. Ini namanya belimbing uluh. Ini di rumah-rumah banyak biasanya, rumah-rumah orang. Ini seperti ini. Ya kalau digigit sangat asem rasanya teman-teman ya. Jadi ini paling ampuh nurunin birahi lovebird, apalagi nurunin birahi lovebird para putih. Ya. Sedikit ilmu dari saya sharing-sharing hari ini. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe teman-teman ya, supaya saya lebih semangat buat videonya. Thanks, tunggu video selanjutnya kawan-kawan. Terima kasih.